Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di meeting yang kelima ya. Tidak terasa sebentar lagi kita akan melaksanakan UTS. Kalau tidak salah minggu depan itu pertemuan ketujuh. Nah, minggu ke-8 itu kita UTS ya. Oke, tidak terasa ya. Oke ya, sekarang saya akan membahas tentang tugas dan fungsi pendidikan Islam. Seperti biasa saya ingin memperlihatkan, apa namanya, PowerPoint-nya pada Anda. Jadi, kali ini memang saya akan membicarakan tentang ini ya, tugas dan fungsi pendidikan Islam. Jadi kalau kita berbicara tentang tugas dan fungsi, maka sebenarnya ada banyak hal yang perlu dilakukan gitu ya, dalam, konteks pendidikan Islam. Dan juga apa manfaat atau kegunaan gitu ya dari pendidikan Islam itu sendiri. Nah, itu sebenarnya inti dari pertemuan kita hari ini. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang tugas pendidikan Islam secara umum, memang tugas pendidikan Islam itu sepanjang hayat. Jadi dari sejak di dalam buayan sampai liang lahat gitu ya. Nah, itu ada hadisnya ya. Nah, jadi, apa ya, pendidikan itu, mmm, apa ya, diimplementasikan atau pendidikan itu diaplikasikan sejak, apa namanya, seseorang atau manusia itu ada di dalam buayan, sampai ke liang lahat. Bahkan ada yang mengatakan juga, pendidikan itu sebenarnya harus diterapkan semenjak, apa ya, anak tersebut belum lahir gitu. Jadi, sebelum manusia terlahir ke dunia, itu tuh sebenarnya ketika di dalam buayan ibunya gitu ya, atau, bahkan gitu ya sebelum, apa namanya, seorang pasangan, suami istri menentukan dirinya sebagai suami istri, itu sebenarnya sudah terjadi proses pendidikan gitu ya, ada juga kan yang mengatakan seperti itu. Tetapi kalau kita lihat hadisnya yaitu ya, minal mahdi ilal lahdi itu. Nah, jadi pendidikan itu secara umum, pendidikan Islam ya secara umum ya tugasnya itu ya sepanjang hayat. Tetapi kalau kita melihat, Ibnu Taimiyah, beliau menspesifikkan bahwa sebenarnya tugas pendidikan Islam itu intinya ada 2. Yang pertama adalah, pendidikan tauhid, yaitu pendidikan apa namanya, yang, tujuannya adalah, kepada, apa namanya, pembentukan keimanan seseorang, itu pendidikan tauhid. Dan yang kedua adalah pendidikan pengembangan tabiat atau akhlak. Jadi pendidikan yang orientasinya, mengembangkan, apa namanya, perilaku gitu ya, atau akhlak ya. Kalau kita sebut di dalam bahasa Arab itu akhlak, jadi mengembangkan akhlak dan keimanan. Itu sebenarnya inti dari tugas pendidikan Islam menurut Ibnu Taimiyah. Nah, eee, kita spesifikkan lagi ya, kita perluas lagi bahwa tugas pendidikan Islam itu memang banyak sebenarnya ya. Jadi, kalau kita melihat, tugas, pendidikan secara general begitu ya, sebenarnya, membangun, potensi manusia, kemudian membangun, apa namanya, atau mengembangkan begitu ya, fisik maupun psikis seseorang atau manusia begitu ya. Nah, sebenarnya pendidikan Islam juga tidak jauh arahnya ke situ. Oke ya, kita runut satu persatu. Yang pertama gitu ya, bahwa tugas pendidikan Islam itu mengembangkan potensi manusia. Jadi kalau kita berbicara tentang potensi seseorang itu banyak, manusia itu memiliki banyak potensi. Bahkan kalau kita merunut ke dalam atau, apa melihat gitu ya, nas-nas di dalam Al-Qur'an, sebenarnya, kalau kita melihat potensi manusia itu macam-macam. Bahkan ada 8 ya, kurang lebih ada 8 potensi. Yang pertama, potensi, fitrah. Jadi manusia itu, memiliki fitrah. Nah, fitrah ini ternyata banyak gitu ya. Salah satunya, fitrah manusia itu adalah bertuhan.
Oleh karena itu, kenapa tadi Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa intinya tugas pendidikan Islam itu adalah membentuk keimanan gitu ya, ketauhidan gitu kan. Nah itu sebenarnya berdasarkan kepada fitrahnya manusia, karena memang pada dasarnya atau fitrah manusia itu bertuhan begitu ya. Dan itu ada ayatnya ya, oke ya. Selebihnya nanti bisa dibaca. Nah, fitrah manusia banyak lagi gitu ya. Ada fitrah manusia itu ya itu yang selanjutnya bersosial. Jadi manusia itu apa ya, tidak bisa hidup sendiri. Tidak bisa dia tidak mengandalkan orang lain. Tidak bisa hidup sendiri gitu. Jadi bersosialisasi. Manusia itu ya memang bersosial. Itu apa namanya fitrahnya ya gitu. Terus dan masih banyak lagi. Bahkan, kalau kita melihat di Al-Qur'an itu sebenarnya fitrah manusia itu ada yang mengarah ke positif dan juga ada yang mengarah ke negatif ya. Dan itu Anda juga harus baca ya di bukunya, oke? Next ya. Jadi kalau kita melihat potensi manusia yang selanjutnya itu ada namanya struktur manusia. Nah, struktur manusia ini biasanya atau arahnya ya memang ke arah fisik gitu ya, di mana fisik manusia atau tubuh manusia itu juga merupakan salah satu objek dari apa namanya hal yang harus dikembangkan oleh pendidikan Islam begitu. Makanya tugas pendidikan Islam salah satunya yaitu mengembangkan struktur manusia. Sebagai ilustrasi ya, supaya mudah untuk dipahami. Kita kan punya tubuh ya. Nah, kita punya tubuh, tubuh ini harus diolah dalam arti tubuh ini harus menjadi sehat begitu, kemudian harus apalagi, ya harus bersih gitu ya, wangi, apalagi ya sehat jasmani lah gitu. Nah, itu struktur manusia, karena memang struktur manusia ini arahnya adalah jasmani sehingga ini sebenarnya merupakan garapan dari pendidikan Islam ya. Jadi tugas pendidikan Islam itu ya salah satunya mengarah pada mengembangkan struktur manusia jasmani itu. Oke, dan masih banyak lagi potensi manusia di dalam Al-Qur'an ya. Ada vitality. Nah, vitality itu atau vitalitas ya. Vitalitas ini sebenarnya juga sama sih arah-arahnya itu fisik juga, tapi ini berbeda dengan struktur manusia. Kalau struktur manusia itu betul-betul jasmani begitu ya, ya tubuh gitu kan, ada kepala, ada tubuhnya, ada tangannya, ada kakinya begitu ya. Kalau vitality ini lebih ke vitalitas itu apa ya, semangat gitu, itu salah satunya, energi di dalam diri manusia, energi di dalam, fisik manusia, itu masuk tuh vitalitas. Nah, vitality ini juga sebenarnya potensi manusia yang harus digarap oleh pendidikan Islam, yang harus dikembangkan gitu ya oleh pendidikan Islam. Kemudian ada lagi karakter, jelas ya. Karakter itu merupakan apa ya? Ya itulah kalau dibahasakan itu akhlak itu sebenarnya ya karakter itu. Terus apalagi, tabiat. Nah, ini beda ya, tabiat. Tabiat tabiat itu apa ya, eee, tabiat itu sifat ya, sifat, tapi di sini juga ada sifat. Jadi sifat seseorang atau apa ya, eee, hal, eee, hal yang melekat pada manusia, itu tabiat. Watak lah, tabiat itu watak, watak seseorang. Watak tahu ya, watak ya. Nah, itu juga merupakan objek yang harus dikembangkan di dalam pendidikan Islam. Kemudian apalagi sifat-sifatnya, perilakunya. Oh, jadi memang kurang lebih ada 8 potensi yang ada di dalam diri manusia yang harus dikembangkan gitu ya di dalam pendidikan Islam. Oke, jadi kesimpulannya memang yang perlu dikembangkan di dalam diri manusia itu banyak ya. Ternyata bukan hanya akal begitu, bukan hanya otak saja, ternyata banyak gitu ya, apa ya, unsur-unsur di dalam diri manusia itu banyak. Makanya pendidikan itu ya memang berat sebenarnya tugasnya ya, untuk mengolah itu semua,
untuk mengembangkan itu semua, untuk mengembangkan potensi-potensi ini. Ya, fitrahnya harus dikembangkan oleh pendidikan ya. Ya, strukturnya atau jasmaninya, ya vitalitasnya, vitality, karakternya, wataknya, bakatnya, minat, sifat, perilaku, dan macam-macam. Jadi memang ya itu tadi kembali bahwa tugas pendidikan Islam tidak hanya mengembangkan satu aspek yaitu akal saja, tetapi banyak yang harus dikembangkan di dalam pendidikan Islam ya terkait dengan manusia. Oke, next. Selain potensi ya, selain potensi yang menjadi objek dari pengembangan pendidikan Islam, yaitu pendidikan Islam juga memiliki tugas untuk mewariskan budaya. Nah, budaya apa? Ya jelas kalau kita judulnya adalah pendidikan Islam, maka yang diwariskan atau yang menjadi tugas gitu ya dari pendidikan Islam adalah salah satunya mewariskan nilai-nilai budaya Islam itu sendiri. Oke ya. Jadi oleh karena itu memang ketika kita belajar ya tentang Islam, maka secara tidak langsung kita pun berbicara tentang kebudayaannya gitu. Oleh karena itu ya Islam itu memang sepaket begitu ya. Sebagai keyakinan, sebagai budaya gitu ya, sebagai sebagai budaya juga gitu. Jadi memang eh, nilai-nilai budaya Islam ini merupakan salah satu hal gitu ya yang harus diwariskan gitu ya kepada siswa atau kepada manusia ya gitu di dalam konteks pendidikan Islam. Oke, kalau kita berbicara tentang sumber nilai-nilai budaya Islam, maka bisa dibedakan menjadi dua di sini. Ada nilai ilahiyah dan ada nilai insaniyah. Nah, nilai-nilai ilahiyah ini adalah nilai-nilai yang berhubungan dengan keimanan. Jadi, nilai-nilai yang berhubungan dengan Allah. Nilai-nilai yang berhubungan dengan keimanan ya, jelas ya, arahnya itu beriman dan bertakwa. Jadi memang nilai-nilai ilahiyah ini memang tidak bisa diubah gitu. Jadi betul-betul udah mutlak gitu ya, dari sananya begitu. Itu nilai-nilai ilahiyah. Sedangkan nilai-nilai yang insaniah ini, nah ini nilai-nilai yang bersifat kemanusiaan ini, ya inilah yang merupakan hal gitu ya, jadi interaksi antara manusia dengan manusia lain dan ini terjadi perubahan, terjadi proses di sini. Oleh karena itu ya konteksnya bisa berubah gitu ya di dalam nilai-nilai insaniah ini karena ya memang manusia itu juga berkembang gitu. Jadi oleh karena itu di sini nilai-nilai yang berhubungan dengan budaya Islam ini mengarah kepada dua itu ya, nilai ilahiyah dan juga nilai insaniah gitu ya, nilai ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan. Oke, itu tentang tugas pendidikan Islam ya. Jadi tugas pendidikan Islam itu tadi intinya adalah mengembangkan gitu ya, mewariskan budaya apa? Budaya yang berhubungan dengan nilai-nilai Islam dan yang tadi yang pertama ya, mengembangkan potensi manusia. Dan potensi manusia ini banyak ya yang harus dikembangkan. Oke, next. Nah, sekarang fungsi pendidikan Islam ini apa? Jelas yang pertama, kalau kita berbicara fungsi pendidikan Islam sebenarnya lebih ke lebih spesifik kepada pendidikan Islam sebagai di referensi ini sebenarnya lebih mengarah pada pendidikan Islam sebagai sebuah struktur organisasi. Maka kalau pendidikan Islam sebagai sebuah struktur organisasi, fungsinya adalah menyediakan fasilitas yang memungkinkan tugas pendidikan Islam tadi tercapai gitu ya dan berjalan dengan baik gitu. Jadi tugas-tugas tadi dapat tercapai begitu ya dengan pendidikan Islam. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau kita berbicara pendidikan Islam secara struktural, maka diharapkan gitu ya atau fungsi pendidikan Islam ini memang untuk mengatur agar proses pendidikan nantinya itu
berjalan dengan baik, terwujud gitu ya melalui organisasi-organisasi pendidikan Islam yang ada. Itu yang kedua. Dan secara institusional, pendidikan yang terjadi di dalam struktur organisasi itu dilembagakan untuk menjamin proses pendidikan secara berkesinambungan dan konsisten. Jadi memang kalau kita berbicara fungsi pendidikan Islam itu sebenarnya lebih ke spesifik ya, lebih ke arah struktural, organisasi gitu kan, institusional. Sehingga ya memang fungsinya adalah agar proses pendidikan berjalan dengan lancar gitu ya, sesuai dengan tugasnya dan juga agar mencapai tujuan yang diharapkan. Itu fungsi dari pendidikan Islam. Begitu ya, itu fungsi pendidikan Islam. Next, ini pendapat lain ya. Fungsi pendidikan Islam juga bisa menjadi alat untuk memelihara, memperluas, menghubungkan tingkat-tingkat kebudayaan, nilai tradisi dan sosial serta ide-ide masyarakat dan bangsa. Oke, jadi memang pendidikan Islam ini apa ya? Fungsinya memang mempererat dan menghubungkan nilai-nilai tradisi yang ada di masyarakat. Dan itu sebenarnya tugas yang sangat berat juga sebenarnya bagi pendidikan Islam itu sendiri. Fungsi ini kenapa sangat berat karena memang Islam ini bersinggungan dengan masyarakat yang heterogen ya. Sebagaimana kita tahu bahwa masyarakat kita ini kan macam-macam ya gitu, macam-macam latar belakang, macam-macam budaya begitu ya. Dan ada juga bermacam-macam agama begitu ya, jelas ya itu macam-macam agama di lingkungan sekitar. Nah, fungsi pendidikan Islam salah satunya memelihara itu gitu, memelihara, memperluas dan menghubungkan tingkat-tingkat kebudayaan, nilai-nilai tradisi dan sosial serta ide-ide masyarakat dan bangsa. Jadi memang pendidikan Islam ini ya fungsinya ya tidak apa ya, tidak kontra dengan nilai-nilai kemasyarakatan yang ada. Apalagi misalnya jika dihubungkan dengan ideologi bangsa lah gitu ya, katakan Pancasila misalnya. Itu tidak bersinggung, bukan tidak bersinggungan, tidak bertentangan, maaf, tidak bertentangan dengan itu. Jadi oleh karena itu fungsi pendidikan Islam ya ini ya yang pertama, memelihara begitu. Oke, yang kedua, fungsi pendidikan Islam juga merupakan alat untuk mengadakan perubahan, inovasi, dan perkembangan yang secara garis besar melalui pengetahuan dan skill yang baru ditemukan dan melatih tenaga manusia yang produktif. Oke ya, jadi memang ini fungsi pendidikan Islam yang berat juga sih sebenarnya karena berhubungan dengan sains dan teknologi ya. Pernah sebelumnya ada mahasiswa yang bertanya gitu kan, bagaimana supaya pendidikan Islam ini berkembang di era global. Wah, itu berat. Tapi memang ini menarik ya, karena memang di sini salah satunya juga dikatakan bahwa fungsi pendidikan Islam ini ya untuk apa ya, menciptakan sebuah perubahan, inovasi gitu kan, dan itu bisa saja gitu kan hubungannya dengan sains dan teknologi. Karena memang itu kan yang dihadapi kita saat ini. Nah, fungsi pendidikan Islam juga arahnya ke situ gitu kan, sebagai alat gitu ya, posisinya ya sebagai alat, sebagai media untuk mengembangkan atau melakukan perubahan gitu ya dalam hal inovasi, dalam teknologi dan sains gitu. Dan itu salah satu fungsi pendidikan Islam. Jadi oleh karena itu pendidikan Islam juga memang tuntutannya ya sesuai gitu ya dengan konteks zamannya sekarang gitu, harus disesuaikan. Sekarang perkembangannya adalah sains dan teknologi, maka pendidikan Islam juga fungsinya ke arah situ untuk mengembangkan itu. Oke ya, itu fungsi pendidikan Islam. Nah, jadi itulah apa namanya garis besar dari apa namanya tugas ya pendidikan Islam dan fungsi dari pendidikan Islam itu sendiri. Untuk selebihnya, saya ingin Anda memperkuat materi kali ini melalui bacaan gitu ya, membaca jurnal-jurnal tentang apa namanya tugas dan fungsi pendidikan Islam, kemudian membaca juga buku-buku sumber gitu ya, buku sumber utama tolong dibaca juga karena di situ lebih spesifik juga supaya Anda ya memang bertambah ya keilmuannya ya. Oke, untuk selanjutnya
Saya ingin memberikan kuis pada Anda. Ini adalah kuis mandiri, atau individu ya, yang saya sudah susun melalui Google Form. Silahkan Anda isi, dan saya sudah simpan, link-nya di Google Form ya. Maaf, link-nya di LMS Innows. Jadi Anda tinggal mengisi saja di LMS Innow, klik saja ya, nanti ada perintahnya di situ, kemudian udah tinggal diisi ya. Nanti ada waktunya nanti saya akan simpan di LMS Inno jam berapanya Anda harus selesai melakukan tesnya gitu ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dan saya berharap jangan telat ya mengisi tugas individu. Jadi lakukanlah segera hari ini ya, jangan dinanti-nanti karena memang untuk tes individu ini waktunya juga seharian. Sama dengan absen, saya atur sama dengan absen. Tapi nanti secara spesifiknya lihat aja lah nanti ya di LMS Inhouse. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.